Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-29 April 2022 ya. Ada kesedihan yang melanda detik-detik terakhir bulan Ramadan ya. Suasananya semakin syahdu, semakin rindu dengan keluarga, semakin rindu dengan keadaan yang melankolis seperti zaman-zaman dulu kita masih bisa liburan, masih bisa lebaran, terus jalan-jalan sama keluarga ke tempat saudara-saudara kita. Wow, makin syahdu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Mas ucapkan selamat bergabung. Untuk yang baru pertama kali bergabung, salam kenal, saya Big Tulus dari Jakarta Selatan. Oke, yang baru join jangan lupa langsung di subscribe, di tombol loncengnya juga. Buat kalian yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, Mas ucapkan selamat datang juga. Jangan lupa di like, di share, dan Mas minta sedekahnya dengan tidak meskip iklan. Terima kasih orang baik ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk yang masih menjalankan ibadah puasa hari ini, masih tetap semangat di detik-detik terakhir ya. Mudah-mudahan sih kalau tidak salah tanggal 2 kita sudah lebaran ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan tepat dan gak ada kendala lagi. Kalau bagi saudara kita yang selain tanggal 2 tetap juga selamat menjalankan ibadah puasa, tetap menantikan yang namanya Idul Fitri ya. Semangat untuk yang sedang berjuang untuk keluarganya dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dalam sampai luar negeri. Tetap semangat, Mas doakan berkah, tetap Mas doakan semoga dicukupkan apa yang sedang jenengan niatkan, yang sedang berjuang buat keluarganya, mencukupkan kebutuhan Idul Fitri. Mas doakan semoga Allah cukupkan, semoga Allah mudahkan. Amin ya Allah. Sing mulai berangkat pulang atau sudah di kampung atau baru mau niat berangkat pulang, Mas doakan selamat sampai tujuan, sampai kampung halaman, sampai ke rumah lagi seperti sedia kala tanpa gangguan apapun. Amin ya Allah. Semangat orang baik, semangat orang baik. Oke. Terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah membantu Mas dalam segala keadaan. Asik. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya sudah berpartisipasi. Sere gatel sih kira kayaknya mau dapat rezeki, katanya orang tuh kalau tangannya gatel terus mau dapat rezeki ya. Alhamdulillah teman-teman, aku jujur belum beli apa-apa sebetulnya, tapi ada Mbak Tata Ida ngirimin, barusan Malusi juga ngirimin paket ada minuman sama kue, terus ada Mbak Tika dan Mbak Yanti juga, terima kasih banyak, dan semua yang sudah berpartisipasi memberikan saya rezeki dengan mengirimkan parcel dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga Allah berkahkan, semoga Allah mudahkan. Yang sudah bagi-bagi juga untuk rombongan masak dan lain sebagainya, terima kasih banyak. Yang ada hamba-hamba Allah yang sampai WhatsApp yang bilang, Mas saya pengen berbagi tapi kondisi saya lagi nggak punya rezeki juga, jadi Mas tetap kuat, tetap semangat, nggak apa-apa. Jujur Mas itu nggak butuh apapun selain support teman-teman. Jadi teman-teman yang lihat keadaannya Mas kalau memang bagus ya nilai, doakan Mas sehat, doakan Mas kuat aja ngadepin semuanya. Oke, terlihat baik dengan keadaan seperti ini, tapi jujur ya sebenarnya rapuh juga kondisinya. Kita jauh, saya nggak punya keluarga lagi, dan masih banyak yang care juga. Terima kasih. Pokoknya matur sembah nuwun yang sudah bagi-bagi rezeki buat kita, buat yang penting bukan buat saya tapi buat adik-adikku yang sudah kasih THR kemarin. Terima kasih banyak hamba Allah yang sudah membantu. Mas doakan berkah barokah selalu ya. Untuk yang bantu untuk sedekah bumi, terima kasih. Sedekah nasi box, terima kasih. Yang hari ini sudah membantu juga tambahan ada 200.000 rupiah untuk
takjil, terima kasih banyak, Allah yang tukar lebih melimpah lagi. Sementara waktu untuk yang lain yang transfernya tadi di luar pagi, Mas Teh larikan ke nasi box untuk bulan Mei ya teman-teman. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu untuk kegiatan nasi box di akhir bulan Mei, di Jumat terakhir bulan Mei, gimana caranya? Mas Tulus langsung transfer saja ke nomor rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Transfernya minimal 12.000, maksimalnya terserah kalian ya. Transfernya 12.000 minimal satu nasi box, selebihnya unlimited. Matur sembah nuwun. Banyak orang-orang care sama saya. Saya tuh seneng kalau misalnya ada orang-orang baik yang Mas Teh, saya itu bahkan ada seorang ibu yang bilang, saya pengen doakan anak saya supaya bisa care sama keluarganya sama seperti Mas Teh. Jadi seorang tulang punggung keluarga itu juga nggak gampang. Aku pengen kalian tetap semangat, jadi care sama semua orang. Yakinlah bahwa sedekah, anggaplah begini teman-teman, kalian yang jadi tulang punggung keluarga, kalian sedekah yang tidak ada hentinya untuk keluarga, untuk saudara, untuk adik, untuk kakak, untuk orang tua, itu sesuatu yang nggak akan ada habisnya dan sudah pasti itu akan ada tukarnya. Jadi jangan berpikir kalau sedekah itu mengurangi rezekimu, tapi sedekah itu menambah rezekimu. Aku pernah merasa terpuruk sekali dengan kondisi begini. Jadi kalau ada orang nganter paket makanan, ada orang ngasih uang buat, apalagi dengan kondisi aku pengen beliin baju adikku tapi aku belum bisa, tapi ternyata ada yang kasih, aku seneng Rek. Jadi aku juga pengen nyemangatin jenengan. Itu bukan berarti aku mau ngemis, biarin dibilang ngemis, terserah, yang penting ngemisku buat sedekah. Jadi aku selalu berkeyakinan, aku nggak pernah, jujur, aku nggak pernah kekurangan yang nggak bisa sama sekali, alhamdulillah. Tapi masih Allah kasih. Itu kenapa? Itu feedback dari apa yang mungkin pernah aku lakukan dulu buat keluargaku, pengorbananku buat keluargaku dan lain sebagainya. Jadi ketika aku ada yang bantu, ada yang kasih, Mas Teh THR buat tim, juga buat Mas Teh dibagi rata aja, ya Allah, rasanya seneng banget aku. Teman-teman, kayak Mas Wardi juga nggak pernah nuntut masak daging ya Kang, masak ayam, nggak pernah. Jadi adikku juga kalau pas lebaran tuh ya makan seadanya, nggak pernah nuntut macam-macam. Jadi aku juga sebetulnya nggak pernah ditagih, atau aku nggak pernah mencukupkan semuanya harus wah, tapi adikku tuh tahu diri, jadi nggak pernah macam-macam. Jadi terima kasih, berkah barokah untuk yang sedang berjuang, semangat buat keluarganya. Yang bisa berbagi nggih berbagi, nggak bisa berbagi jangan lemah. Berbagi itu soal kemauan. Kalau jenengan nggak punya tapi jenengan pengen kasih ya dikasih, jadi harus semangat terus nggih. Yang lagi cukup buat lebarannya, aku bukan orang berada, tapi aku rasanya koyok mikir kalau misalnya ada saudara yang nggak bisa lebaran, atau lebaran tapi dia beban pengen beliin baju baru buat anaknya, buat keluarganya gitu. Kalau Allah cukupkan aku rezekiku lebih dari apa yang orang punya, aku pasti akan bantu orang-orang yang itu yang nggak punya baju baru atau akan merayakan lebaran. Teman-teman maaf, aku sebetulnya nyemangatin kalian biar ndak sedih. Maksudnya lebaran itu kan sesuatu yang jarang ya, setahun sekali. Jadi kalau kalian yang down gara-gara pikiran gak bisa nyukupin kebutuhan lebaran tuh, aku sedih Rek. Makanya tak doakan semoga semuanya dikomplitkan sama Allah, dicukupkan rezekinya. Pokoknya misalnya aku duwe yo, aku pengen berbagi sama orang gitu loh. Makanya teman-teman, kalau mau berbagi, berbagilah. Karena saat berbagi itu bukan berarti harus dengan si A si B. Orang terdekat kamu lihat. Aku kadang-kadang mikir loh, sing lagi berjuang buat keluarganya itu loh, ya Allah, tak dongak-dongak dicukup ke, mugi-mugi Allah paringi berkah, dicukupkan segala kebutuhan buat lebarannya nggih. Ngapunten, aku melankolis karena teman-temanku banyak yang cerita kalau aku belum bisa beliin baju baru anak kundut, aku belum bisa beli. Makanya aku punya rezeki kadang-kadang ya seadanya aku bagi ke mereka gitu. Dengan kondisi aku sendiri tuh nggak ada, aku tuh nggak beli baju baru apapun, aku nggak beli barang baru. Tapi kalau aku mikir orang pengen lagi memperjuangkan, ada mungkin di antara kalian yang lagi nonton video ini tuh lagi susah banget, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, mau lebaran, wis nggak apa-apa Mbak atau Mas, siapapun kalian tetap harus semangat. Allah sekarang nggak mencukupkan, tapi yakin dan percaya bahwa ini adalah ujian pendewasaan kita untuk dicukupkan sama Allah. Cukup batin,
cukup lahir dan tetap jadi semangat. Ngapunten ya, Mas Teh tuh cengeng banget. Ada yang bagi-bagi rezeki buat tim aja, aku tuh seneng karena aku sendiri belum bisa bagi buat timku. Ada yang ngasih ini tuh ya, lo seneng banget aku. Wes, intinya terima kasih banyak semuanya sudah membantu tanpa terkecuali untuk sedekah ini sedekah itu sudah bantu Mas. Terima kasih banyak, dicukupkan segala kebutuhannya, amin. Terima kasih, semoga Allah yang tukar lebih melimpah lagi, ditukar dengan diberkahkan rezekinya, ditukar dengan kesehatan, dan semoga Allah kabul hajat baiknya, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya orang baik yang mau pesan minyak bidara. Sementara waktu Mas Tulus close baru bisa akhir lebaran ya teman-teman, mungkin lebaran ketiga atau keempat atau ketujuh, belum ada info apa-apa soal minyak bidara. Kemudian untuk kalian yang mau bantu sedekah nasi box, silahkan klik kolom deskripsi sekarang juga ya. Maaf ya Mas itu orangnya cengeng. Kalau bahas soal gitu, kalau aku tuh jadi orang kaya, aku bener-bener ya ibaratnya aku jadi crazy rich gitu. Aku nggak akan bikin tetanggaku itu nggak punya baju lebaran. Aku tuh nggak akan ikhlas kalau tetanggaku lebaran tapi nggak punya kue gitu lah. Aku nggak akan biarkan mereka tuh bersedih. Aku pengen jadi penolong. Sayangnya aku ya cuma sekedar aku, bukan orang yang bisa menolong banyak orang gitu. Jadi kadang-kadang denger cerita temen gue aja aku sedih, padahal yo kondisiku yo podo wae. Makanya kalau dibilang orang susah tapi sombong tuh ya saya. Oke, ada satu pertanyaan menarik yang bisa Mas Teh bahas di hari ini. Beritanya yang kita bahas ini agak ringan-ringan dulu ya, jangan yang berat-berat. Besok kita bahas yang berat-berat lagi. Jadi ada yang nanya sama Mas Teh juga. Pertanyaan ini tahun lalu juga pernah ditanyakan. Kemudian ada pertanyaan lagi yang akan pengen Mas Teh ulang pertanyaannya, tapi ditambahkan dengan bahwa bangsa jin itu puasa nggak sih? Ada yang nanya, Mas Teh kalau pas bulan puasa gini apakah bangsa jin juga puasa? Kemudian apakah hitungannya sama dengan kita, tanggal dan lain waktunya? Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah jin itu juga merayakan lebaran dan mudik bertemu dengan keluarga besarnya? Adakah mereka yang pergi ke sana ke sini? Nah, Mas Teh pengen bahas itu. Hal ringan, pengetahuan ringan, tapi siapa tahu ada yang mau tahu ya. Mudah-mudahan video ini viewersnya banyak. Karena bukan sesuatu yang mengerikan yang kita bahas, bukan prediksi, bukan soal ramalan. Jadi mungkin akan agak sepi, tapi mudah-mudahan pada suka nonton video ini ya. Yang pertama, soal jin itu puasa atau tidak sih Mas Tulus? Jin itu menjalankan rutinitas ibadahnya seperti apa, khususnya jin muslim ya. Yang jadi teman-teman nggak usah menanyakan lagi itu terus jin Kristennya piye, jangan gitu. Tapi intinya adalah di sini Mas Teh pengen bahas soal jin muslim karena kan yang dibahas adalah puasa. Nah, terkait dengan puasa, sebelum kita bahas itu, ketika jin sudah memiliki agama, saya nggak sebutkan Islam, Kristen dan sebagainya, tapi intinya ketika dia sudah mulai memiliki agama, atau dia sudah mengetahui tentang agama yang sedang dia anut, atau yang dia percayai, atau yang diaplikasikan di tubuhnya, biasanya setiap jin juga melakukan ibadah sama seperti halnya kita. Sama seperti kita yang sedang berpuasa manusia pada... Lu dagang atau gue? Lah kata kamu gak ada yang dagang di depan. Oke. Jadi ibadah bagi mereka juga sama halnya seperti kita. Sama seperti halnya kita yang lagi, ya namanya kita orang Islam ya kita sholat. Mereka juga wudhu, mereka juga berpuasa. Jadi intinya ketika ada bertanya, apakah bangsa jin juga berpuasa? Ya sama seperti kita. Jadi mereka juga ya mengucapkan Assalamualaikum, sama halnya seperti kita. Nah, yang saya salutkan oleh bangsa jin ketika mereka sudah masuk Islam itu beda dengan manusia. Kalau manusia masih bisa ibarat kata gini ya, mereka lebih sulit. Sebetulnya bangsa jin itu lebih sulit ketika menjadi seorang yang agamis, atau mereka terikat dengan agamanya itu lebih sulit. Karena dalam hal ini mereka akan lebih terpengaruh, atau mereka tidak bisa terpengaruh. Jadi bangsa jin itu ketika mau masuk Islam aja, kalau dia ifrit, ketika akan masuk membaca syahadat, itu bukan sesuatu yang gampang. Mereka ngerasain kesakitan yang luar biasa. Dan ketika mereka menjalankan ibadah, sebetulnya ada pemberontakan. Jadi gini teman-teman, bangsa jin itu ada berbagai macam jalur ya. Nah, yang kita bahas di sini yang masuk Islam kesakitannya adalah jin yang jalurnya itu awalnya mereka tuh ifrit. Mereka tuh jin yang tidak dikasih ilmu muka. Jin yang memang mereka tuh awalnya bukan jin yang golongan Islam. Jadi mereka tidak memiliki agama sebelumnya. Jadi jin itu memang ada yang memang sudah garis keturunannya sudah muslim, sampai bercucu-cucu, berbuyut-buyut mereka tetap muslim.
Terus ini yang saya maksud di sini adalah jin-jin yang non muslim sebelumnya, dan memang mereka itu adalah tergolong dari jin ifrit, jin yang tidak memiliki agama, dan ini bukan sesuatu yang gampang buat mereka. Baca syahadat aja sakit banget. Jadi teman-teman, aku kapan-kapan pengen cerita soal Abdul lagi, biar ada cerita baik yang kita bisa dapatkan dari Abdul. Suatu ketika kalau jenengan pengen tahu soal Abdul si kalau kecombrang itu, bisa klik kolom komentar, nanti bisa Mas terus bahas. Jadi kalau kita nggak puasa, kita bisa diem-diem aja kita nggak puasa, ya kan? Dan urusannya kita sama Allah. Dan Allah tahu, tapi belum tentu Allah negur kita secara langsung. Tapi kalau bangsa jin tidak bisa. Mereka ketika mereka masuk Islam, mereka sudah disumpah. Ki opo tore. Nah, ketika dia masuk Islam, dia sudah disumpah, dan ada sesuatu yang dia tumbalkan. Tumbal dalam arti yang dia korbankan untuk dia menjadi seorang Islam tadi. Jadi dia nggak bisa. Dia akan merasakan sesuatu langsung. Ibarat kata tuh feedbacknya langsung gitu loh. Jadi salutnya untuk untuk jin yang ifrit yang masuk Islam itu, ketika dia misalnya dia nggak berpuasa, mungkin urusannya memang sama Allah, antara kamu dan Allah, dan dia bisa menutupi ke semua orang, tetapi akan ada efek di badannya. Contoh kecil, ketika dia memiliki koreng di badannya, jin ifrit ini pernah makan bangke, pernah makan makanan haram misalnya di alamnya, terus makan darah atau nanah orang yang darah haid dan lain sebagainya, kan badan itu berkoreng sebetulnya, badan itu bau karena ya sejatinya memang ada efek dari apa yang dia makan, ya. Jadi ketika dia sudah sembuh korengnya karena ibadahnya betul-betul bagus, jadi ada dua hal. Yang pertama, dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik ketika dia betul-betul beriman kepada Allah. Dia betul-betul beriman kepada Allah, dia langsung mendapatkan efek baiknya. Langsung bisa merasakan dingin dan ademnya. Kalau kita kan nggak, masuk Islam ya masuk Islam toh, Islam KTP toh, ibarat kata gitu. Tapi kalau jin, yang saya salutkan, dia bisa mendapatkan balasannya langsung, tapi ketika dia tidak menjalankan dengan baik pun, bagi mereka yang ifrit, dia akan langsung mendapatkan balasan. Jadi misalnya kayak harusnya dia berpuasa 30 hari, tapi ternyata dia ada bocor tanpa alasan, tanpa dalam tanda kutip, tanpa hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tapi ternyata dia tidak berpuasa. Atau ibarat kata adalah orang yang sudah mengetahui Islam, atau orang yang sudah baik tapi kembali balelo atau menjadi jahat lagi, dia akan timbul lagi korengnya. Jeleknya di situ. Jadi mereka berjuang cukup tinggi. Jadi kalau mereka yang masuk Islam, jin itu jarang yang masuk Islam tuh hanya pura-pura. Kalau menurut saya ya, karena sebagian besar yang saya kenal, yang saya tahu, semuanya hampir 100% mereka tetap dengan pendiriannya. Mereka tetap teguh dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka takut, justru mereka tuh sangat takut dengan azab Allah, karena mereka langsung bisa merasakan. Jadi yang tadinya korengan, kalau kamu balero lagi, kamu balik ke dunia kamu lagi, kamu akan jadi korengan lagi gitu loh. Jadi ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, yang justru perlu kita jadikan pelajaran. Bahwa sendiri kalau ya setan aja atau jin aja, ibarat kata langsung diinin loh. Kita kan bisa enak, masih bisa pura-pura puasa, masih bisa pura-pura ngaku Islam, padahal ya setidaknya kita belum tentu kita juga orang benar. Setidaknya dalam hal ini mereka untuk melakukan hal-hal jelek pun sudah tidak boleh, ya. Makanan yang mengenyangkan bagi mereka kan makanan haram, sajen, darah, nanah, darah haid perempuan yang tidak dicuci dan lain sebagainya. Air mani, ya itu kan makanan-makanan mereka yang haram, yang tidak diperbolehkan dimakan oleh manusia. Nah, mereka tidak akan merasa kenyang sama sekali ketika mereka tidak mengkonsumsi itu. Nah, ini sesuatu yang susah. Jadi mereka ketika sudah menjadi muslim, mereka tidak boleh mengkonsumsi itu. Jadi ya saya tidak bisa jelaskan secara detail, tapi mereka mengkonsumsi makanan yang lain yang islami lah, istilah kata, yang halal, dan tidak boleh mencuri, tidak boleh makan hak orang lain dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang patut kita jadikan pelajaran. Ada dua hal yang pengen masih ceritakan di kedepannya untuk bahan kita menjadi lebih baik lagi ya. Pertama soal Abdul, yang kedua soal anak-anak kita yang anak-anak Bajang yang aku asuh, banyak banget yang sedih. Makanya aku sedih, aku tuh diberikan info sama mereka kalau orang tua aku lagi susah, orang tua aku lagi sulit kondisinya, orang tua aku untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya nggak bisa. Jadi kalian tahu, anak-anak Bajang aja itu ada yang bersedih gara-gara orang tuanya tidak bisa mencukupkan kebutuhan keluarganya untuk adik-adiknya. Makanya tadi aku sampai mewek, karena aku juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu loh. Keluh kesahnya mereka tuh aku tahu. Dan satu hal, ketika kita bertanya mereka berpuasa, mereka beribadah, yes, dia berpuasa, beribadah sama seperti kita. Tetapi mereka tidak bisa seperti kita yang masih balelo tanpa sepengetahuan orang. Dan mereka tuh semacam kayak, oke, dia masuk Islam, dia sudah beragama, tetapi mereka tuh kayak punya CCTV yang ngawasin mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka akan kembali ke posisi yang semula.
Sekali mereka salah, mereka akan kembali kepada posisi yang semula. Jadi ini bagusnya. Baiknya adalah bangsa jin itu tipe yang memang tepat janji. Ketika mereka sudah mulai bersumpah, karena untuk masuk Islam aja, itu dulu si Abdul baca syahadat aja tuh aku nangis, Rek. Karena dia tuh ngerasain sakit yang luar biasa. Badannya tuh api semua, Rek. Nanah-nanahnya tuh keluar darahnya itu dari, kan dulu kan Abdul tuh berkoreng ya. Si Abdul kan termasuk genderuwo, jin ifrit, jadi koreng keluar semua, guys. Aku yang nangis guguh, Rek, ngelihat dia sakit. Jadi ketika mereka membaca syahadat itu sakit sekali karena mereka mengusir sesuatu di badannya, diisi sesuatu yang baru. Apa yang mereka rasakan, ada dingin, ada adem dan sebagainya. Itu yang saya tanyakan. Nah, kita bahas lain waktu ya soal bayi bajang dan juga soal Abdul, biar kita bisa sama-sama belajar dari pengalamannya Abdul. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan, kalau mereka beribadah berpuasa sama seperti kita, waktunya gimana Mas Tulus, waktu beribadahnya? Nah, ini ketentuannya beda. Jadi ada naungan sendiri yang saya tidak bisa jelaskan juga. Ada yang bareng dengan kita puasanya, ada bulannya sama dengan kita, dan mereka juga mengikuti bulan Hijriah sih setahu saya. Tetapi ada beberapa yang, maaf teman-teman, ternyata di alam jin juga banyak, Kristennya Ortodok, Kristen Katolik, terus Islamnya Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi mereka juga punya jalur masing-masing. Tetapi mereka lebih ada naungan sendiri yang saya tidak bisa jelaskan, tetapi mereka lebih, menurut aku ya, mohon maaf ya teman-teman, mereka tuh lebih kompak, mereka lebih solid daripada kita yang di dunia. Jadi di Indonesia kita sering si Islam A, Islam B, mereka sering berkelahi, mereka punya keyakinan masing-masing. Bukan keyakinan, tapi mereka punya kebijakan masing-masing. Ada yang nggak boleh pakai ini, ada yang celananya harus begini, ada yang harus berjenggot, ada yang harus itu. Sebetulnya itu sesuatu yang semuanya ada di Al-Quran, bisa dijelaskan dengan dalil dan sebagainya. Cuman ada sebagian orang yang justru ketika enggak, jalurku ini kok berarti aku yang benar. Tidak seperti itu. Nah, kalau di alam jin tidak ada yang seperti itu, alhamdulillah. Mereka punya majelis, mereka punya badan taklim yang tidak bisa diganggu gugat ketika mereka sudah memutuskan sesuatu. Jadi nggak ada yang nggak kayak di Indonesia gitu loh. Maksudnya nggak kayak di alam nyata yang masih berantem sono sini sana gitu tuh, nggak. Jadi mereka sangat-sangat rukun sekali, dan aku acungi jempol. Di alam jin lebih kondisi silaturahminya, beragamanya itu lebih bagus, karena ya bukan berarti mereka nggak ada yang menggoda, tapi ketika bangsa jin beribadah mereka juga sangat-sangat mudah digoda, karena basic awalnya bangsa jin adalah tugasnya ada menggoda kita. Bangsa jin awalnya ditugaskan untuk menggoda manusia, dan sudah pasti banyak juga yang akan mencari saudara untuk dijadikan teman jadi alam neraka yang paling bawah, kalau kata istilahnya begitu ya. Kemudian ada nggak Mas jin yang mudik atau lebaran juga kumpul sama keluarganya? Ternyata ada teman-teman, ternyata ada juga. Tapi lebih simpelnya nggak kayak kita ya. Kalau kita kan mudik dari mana ke mana gitu, enggak. Tapi jadi gini, bangsa jin itu ketika ingin mendapatkan sesuatu di dalam kehidupnya, atau untuk istilahnya bisa menambahkan diri, dia bisa berkomunikasi dengan orang, bisa terlihat dengan orang, dan itu sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa saja, tapi memang harus ada yang mereka pelajari. Mereka belajarnya itu sampai benar-benar, kalau kata Indonesia kan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina misalnya ya. Ini tidak, mereka tuh bisa kemana-mana saja. Tapi ketika mereka waktunya lebaran, yang muslim ya mereka sowan ke rumahnya, sowan ke ibunya. Yang saya salut adalah jin-jin muslim juga anaknya yang merantau kemana. Jadi kan ada pesantren gaib, ada persilatan gaib, ada beberapa tempat yang memang kita tidak bisa membaca secara keseluruhan, tapi mereka ada yang anaknya di luar. Apakah mereka juga bekerja juga secara garis besar? Bukan bekerja, tapi mereka melakukan aktivitas yang sama halnya seperti kita. Jadi ketika pas lebaran atau hari raya Idul Fitri, mereka juga pulang sama seperti yang lain. Dan ini satu pelajaran yang bagus yang memang kita rasakan. Dan oke, mereka juga mudik, tapi beda dengan kita mudiknya. Tapi sesuatu yang mereka sebut mudiknya, mereka sama, mereka juga pulang. Dan aku salut juga dengan mereka yang istilah kata begini. Jadi teman-teman, jin-jin ifrit itu kan memang basicnya mereka bukan muslim ya. Kayak si Abdul, kayak si Landung, itu sampai detik ini mereka ketika lebaran pulang atau datang ke orang tuanya, dia nggak diterima, tapi mereka tetap pengen pulang. Bahkan kalau si Abdul, adiknya udah mulai ada komunikasi di belakang orang tuanya. Jadi kayak di film-film itu persis, Abdul tuh deket sama kakaknya lagi, diajak komunikasi lagi, dan adiknya kayaknya mulai tertarik sama Islam, misalnya begitu. Anggaplah seperti itu. Nah, jadi kayak orang tuanya itu kan kalau udah, seperti yang aku bilang, jin itu kan tepat janji.
jin itu kekeh, jin itu sombong, jin itu kuat pemikirannya, pendiriannya kuat. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya. Jadi jeleknya di situ. Jadi kalau pas anak-anaknya yang muslim terus pengen sowan ke kediaman orang tuanya, mereka kadang-kadang ditolak, kemudian mereka pergi ke guru ngajinya, entah ke alim ulama, entah ke waliullah yang A, yang B, yang C, ibarat kata gitu. Jadi mereka jarang yang orang tuanya non muslim tapi mereka masih diterima di keluarganya. Tapi kalau yang sudah sama-sama muslim, keluarga besarnya muslim, biasanya mereka juga pulang ke kediamannya atau ke tempat tinggalnya. Jadi misalnya ada yang keluar daerahnya itu terus pulang ngumpul. Jadi lebih tepatnya mereka juga berkumpul bersama keluarga ketika Idul Fitri, meminta maaf satu sama lain. Kemudian juga sama dengan kita, mereka juga yang jauh-jauh datang ke keluarganya, jadi dibawa. Kan ada yang nikah, ada yang ini, ada yang itu. Jadi mereka juga beranak pinak sama seperti halnya kita. Nah itu hal yang mungkin kalian sudah pengen tahu tapi bisa sedikit masih jelaskan, tetapi tidak sedetail yang kalian mau tahu ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan buat kita semua, menambah wawasan juga buat kalian yang lagi nonton, menambah pemikiran kita untuk oh ternyata ada alam lain selain alam nyata yang pada dasarnya kenyataannya seperti itu. Sekali lagi Mas Teh minta maaf tadi sampai nangis karena Mas Teh cuma pengen nyemangatin kalian yang lagi berjuang buat keluarganya. Pokoknya semangat, yang bisa lebaran ya lebaran, karena lebaran ini bukan berarti kamu harus punya baju baru. Lebaran bukan kamu harus memiliki sesuatu yang baru atau pamer wah dan lain sebagainya, tapi lebaran itu adalah momen kita menjadi suci lagi, menjadi pribadi yang baru lagi, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita berbuat salah, dan hal-hal yang tidak baik jadi baik, yang baik makin jadi baik lagi. Jadi perubahan baik intinya di situ. Jadi kalau kamu nggak bisa lebaran, kamu nggak punya makanan di rumah pas lebaran, nggak apa-apa. Kamu nggak punya baju baru atau kamu lagi pas nggak punya uang pas lebaran, nggak apa-apa. Wis pokoknya semangat, karena makna lebaran atau makna Idul Fitri itu bukan itu. Idul Fitri itu bukan harus ada kue di rumahnya. Idul Fitri itu bukan harus ada baju baru, tidak. Idul Fitri adalah momen kita untuk berubah diri kita menjadi lebih baik lagi ya. Semoga tetap semangat, diberikan cukup. Pokoknya yang lagi berjuang buat keluarganya, yang sedekah bukan berarti dia kaya, yang nggak bisa sedekah bukan berarti dia miskin. Sedekah itu soal kemauan. Kalau kamu mau sedekah, kasih. Kalau nggak mau ya jangan gerutu, karena posisinya adalah sedekah itu soal kemauan. Kamu punya uang, kalau kamu nggak mau sedekah juga ada. Kamu nggak punya uang, kamu pengen sedekah tapi kamu gerutu, sama aja. Kamu sama dengan orang-orang yang justru berpikir jelek tentang diri kamu sendiri. Jadi intinya syukuri apa yang kita punya. Kamu punya pengen sedekah silahkan, kamu nggak punya pengen sedekah juga silahkan, hak masing-masing. Dan yang perlu kita tahu adalah tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Kamu nggak dapat sedekahan dari orang, jangan sedih, kok aku nggak dapat apa-apa dari orang, ya jangan. Kalau bisa kamu yang kasih, tapi kalau kamu dapat, alhamdulillah, rezeki dari Allah. Jadi nggak usah berpikir yang tidak. Tetap semangat buat kita semua. Ramadan sudah mulai berakhir, Idul Fitri sudah mulai datang. Yuk yang jelek kita buang, yang baik kita perbaiki lagi, oke? Selamat untuk yang sedang menjalankan hari ini. Semoga untuk besok yang sudah ada yang lebaran atau enggak, intinya tetap kesatuan. Meskipun kita banyak jalur masing-masing, Islam kita banyak jalurnya, tapi Tuhan kita tetap satu, Allah Subhanahu wa taala, oke? Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki, semoga Allah lancarkan rezekinya. Yang rezekinya lagi di tangan orang, yang lagi dihutang sama orang atau di tangan orang lain, semoga Allah keluarkan rezekinya, amin. Yang lagi dagang, yang lagi usaha, semoga dilancarkan, dilariskan, amin. Diijabah hajatnya, dimudah kabul hajatnya, amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, yang belum kerja cepat kerja, yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya, semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, orang baik, waktunya Mas Teh pamit. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Garing leherku rek, soalnya mau nangis rek. Terima kasih banyak ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, yang lagi masak-masak semangat. Jangan lupa kirim Mas Teh ya.